Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan tema konsentrasi belajar. Perkenalkan, nama saya Farah Nela Fazulmuna dengan NIM 2023 60144. Saya Julia Marata Ayu dengan nomor NIM 2023 60196. Saya Jasina Dikasari Putansa dengan NIM 2023 60198. Berikut adalah hasil manat kami. Kondisi ideal atau harapan secara teori dari konsentrasi belajar adalah ketika seseorang dapat memusatkan pikiran dan perhatian pada suatu objek atau topik pembelajaran dengan baik. Yang kedua adalah berada dalam kondisi fisik yang sehat, segar, dan organ tubuh yang berfungsi dengan baik, serta gizi yang tercukupi. Yang ketiga adalah kondisi psikologi anak yang baik seperti tidak bosan atau kejenuhan, memiliki minat terhadap pelajaran. Dan yang terakhir adalah memiliki motivasi belajar yang tinggi. Berikut adalah beberapa contoh gejala masalah dalam konsentrasi belajar. Yang pertama, siswa kesulitan memperhatikan dan menjawab pertanyaan atau topik yang dibahas dalam kelas. Yang kedua, perilaku impulsif. Akibat dari perilaku impulsif ini, siswa mungkin sulit menjaga diri, mudah terganggu, serta cenderung bertindak tanpa memikirkan akibat dari tindakan mereka itu sendiri. Dampak dari perilaku impulsif ini juga dapat dirasakan oleh teman-teman sekelasnya yang merasa terganggu. Yang ketiga adalah siswa tidak memperhatikan tugas yang sedang dikerjakan atau mengalami gangguan yang menghambat konsentrasi. Yang keempat, sangat ketidakmotoran, artinya siswa mungkin sulit berfokus pada tugas atau aktivitas yang sedang berlangsung. Yang kelima, kesulitan duduk tenang. Hal ini bisa terjadi karena siswa sedang mengalami kegelisahan. Dan yang keenam, siswa kesulitan dalam menerima dan mengingat informasi yang disampaikan oleh guru. Definisi dari konsentrasi belajar dari para ahli yang dapat kami simpulkan adalah memusatkan pikiran atau perhatian supaya mampu memahami materi dengan mengesampingkan hal-hal yang mengganggu proses pembelajaran. Dampak dari masalah konsentrasi belajar adalah yang pertama, kualitas kegiatan belajar yang rendah sehingga pembelajaran kurang diperhatikan, kemudian nantinya akan mempengaruhi kemampuan siswa dalam memahami materi. Yang kedua, siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas, kuis, ulangan, serta dapat mengalami stres di otak. Yang ketiga, gangguan konsentrasi belajar pada anak dapat mempengaruhi capaian akademik serta penerimaan terhadap anak tersebut di lingkungan sosialnya. Selanjutnya ada pihak yang terlibat dalam masalah konsentrasi belajar. Berikut berbagai pihak dalam masalah tersebut. Yang pertama ada siswa. Siswa atau pelajar sendiri berperan mempertahankan atau mengalami gangguan konsentrasi belajar. Harus menangani masalah ini dan mencapai untuk meningkatkan konsentrasi mereka dalam proses pembelajaran seperti fokus pada saat guru atau teman lain yang sedang menjelaskan materi. Yang kedua ada guru. Guru merupakan penutup dalam proses pembelajaran dan perlu memahami kondisi siswa dan mencari strategi yang tepat untuk membantu siswa memperbaiki konsentrasi mereka, seperti mengubah strategi dalam menjelaskan materi atau yang lainnya. Yang ketiga ada orang tua. Orang tua juga perlu terlibat dalam masalah konsentrasi belajar siswa karena mereka harus mendukung siswa dalam menangani gangguan konsentrasi dan mencari cara untuk membantu siswa dalam pembelajaran. Yang keempat ada sekolah. Sekolah harus menjaga lingkungan belajar yang kondusif dan aman untuk memfasilitasi siswa dalam proses pembelajaran, seperti ruangan yang nyaman, tempat yang nyaman. Lalu selanjutnya yang kelima ada pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan seperti pemerintah dan pihak terkait dengan pendidikan lalu menyediakan sumber daya dan kebijakan yang mendukung untuk mengatasi masalah konsentrasi belajar.
Selanjutnya ada faktor penyebab masalah konsentrasi belajar, antara lain yang pertama ada faktor genetik dan gangguan pada masa kehamilan seperti keturunan dari orang tua atau yang sebelumnya. Yang kedua ada faktor kesehatan seperti sedang mengalami menstruasi bagi perempuan, lalu kekurangan darah pada anak itu bisa menyebabkan kurangnya konsentrasi pada saat pembelajaran. Yang ketiga ada kurangnya motivasi diri pada anak untuk belajar. Yang keempat, anak tidak tertarik pada materi yang diajarkan. Jadi para guru harus mencari metode pembelajaran yang asik atau yang enak untuk murid atau siswa. Yang kelima, kondisi lingkungan yang kurang kondusif seperti suara, pencahayaan, dan suhu yang tidak nyaman. Yang keenam, desain belajar yang tidak mendukung. Dan yang terakhir ada gangguan belajar tertentu. Lalu selanjutnya ada beberapa cara pencegahan masalah konsentrasi belajar, yaitu antara lain yang pertama ada menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif, yang kedua menjaga kesehatan fisik dan mental, yang ketiga menjaga motivasi diri untuk belajar, yang keempat membuat jadwal belajar yang konsisten seperti dimulai dari jam 8 sampai jam 9 malam. Selanjutnya mengerjakan pelajaran yang disukai terlebih dahulu, seperti Anda suka pelajaran bahasa Indonesia terlebih dahulu atau psikologi pendidikan terlebih dahulu. Selanjutnya ada melakukan persiapan belajar sebelum memulai. Selanjutnya membuat suasana belajar yang menyenangkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran sistem dalam konsentrasi belajar yang terdiri dari diri sendiri, guru, orang tua, sekolah, dan pemerintah. Yang pertama adalah diri sendiri atau siswa, memiliki tanggung jawab untuk fokus dan memperhatikan materi yang diajarkan, mengatur lingkungan belajar agar kondusif dan meminimalkan gangguan, serta mengelola waktu belajar dengan baik adalah solusi penting bagi mereka yang kesulitan dalam mengatur konsentrasi belajar. Berikutnya adalah guru. Guru memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan konsentrasi belajar secara individu dan kelompok, menyiapkan ruang kelas yang nyaman dan kondusif, mendorong partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya ada orang tua. Orang tua memberikan dukungan dan bimbingan kepada anak dalam proses belajar dan menciptakan lingkungan belajar yang baik di rumah, memotivasi anak untuk belajar dan memberikan perhatian terhadap kebutuhan belajar anak. Berikutnya adalah sekolah. Sekolah menjadi panutan penting bagi setiap siswa untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid, menyebarkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpusat pada murid, dan menyediakan fasilitas dan lingkungan belajar yang kondusif. Berikutnya adalah yang sangat penting adalah pemerintah. Pemerintah diminta untuk selalu mendorong perubahan paradigma guru melalui kolaborasi dengan kepala sekolah dan memfasilitasi guru untuk menyelesaikan kegiatan pembelajaran secara mandiri, secara berani, seperti mengadakan workshop untuk pelatihan peningkatan pembelajaran. Dengan melibatkan semua pihak yang diharapkan, konsentrasi belajar siswa dapat ditingkatkan dan hasil belajar yang optimal dapat dicapai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang intervensi atau solusi nyata yang bisa dilakukan dalam mengatasi konsentrasi belajar sebagai berikut, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman, seperti memastikan ruang belajar bebas dari gangguan dan nyaman untuk belajar. Berikutnya melakukan latihan mindfulness seperti meditasi atau yoga untuk meningkatkan konsentrasi dan fokus siswa. Berikutnya ada menghindari gangguan belajar seperti mematikan televisi atau radio saat belajar, mematikan handphone, menghindari sosmed saat belajar, dan menciptakan lingkungan yang tenang dan sunyi. Selanjutnya ada menjaga kesehatan fisik dan mental, termasuk dengan istirahat yang cukup dan pola makan yang sehat. Lalu ada membuat jadwal belajar yang konsisten dan mengerjakan pelajaran yang disukai terlebih dahulu untuk memperhatikan motivasi. Untuk mempertahankan motivasi siswa, dengan menerapkan solusi-solusi ini, siswa diharapkan dapat memperbaiki konsentrasi mereka dalam proses belajar dan mencapai hasil yang lebih optimal.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang saran atau rekomendasi untuk meningkatkan konsentrasi belajar sebagai berikut. Yang pertama adalah penggunaan metode belajar yang lebih interaktif seperti metode belajar yang lebih interaktif seperti diskusi, latihan kasus, dan proyek dapat membantu siswa lebih fokus dan memperhatikan materi yang diajarkan. Yang kedua adalah pengaturan lingkungan belajar, yaitu seperti lingkungan belajar yang kondusif, bebas gangguan, dan nyaman dapat membantu siswa untuk lebih fokus dalam belajar. Yang ketiga adalah melatih konsentrasi, seperti siswa dapat dilatih untuk meningkatkan konsentrasi mereka melalui latihan khusus, kompresi, dan teknik relaksasi. Yang keempat adalah mendorong partisipasi aktif. Guru dapat mendorong partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran seperti diskusi, presentasi, atau permainan peran. Yang selanjutnya adalah terakhir untuk pengelolaan waktu belajar. Siswa perlu belajar bagaimana mengelola waktu belajar mereka dengan baik, termasuk istirahat yang cukup dan mengatur jadwal belajar yang efektif. Yang keenam adalah dukungan orang tua. Orang tua dapat memberikan dukungan dan bimbingan kepada anak dalam proses belajar, seperti menciptakan lingkungan belajar yang baik di rumah. Selanjutnya adalah peran pemerintah. Pemerintah dapat memfasilitasi guru untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam membantu siswa yang mengalami kesulitan konsentrasi belajar, serta menyediakan lingkungan belajar yang kondusif melalui perbaikan sarana dan prasarana. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang kurang pantas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.